Dia lagi sama orang yang sudah membunuh kakak gua. Ngebunuh sepupu lo. Ya. Bah, nyawa Arsy lebih penting daripada keselamatan gua. Nyawa Arsy lebih berharga daripada hidup gua. Jadi karena itu, lo nggak mau ke rumah sakit? Dan ketakutan tenang. Manusia paling jahat di dunia ini. Dua orang yang aku cintai sudah kamu bunuh. Manusia jahat kamu, Dimas. Oke, kamu jangan senang dulu, Dimas. Karena kamu belum bisa membuat anak aku menjadi seorang anak yatim. Nasib suami aku masih belum jelas. Aku yakin dengan kekuatan doa dan cinta kami berdua, dia masih bisa bertahan. Dia pasti bisa menemukan aku di sini. Pak Jamal, kemungkinan malam ini saya pulang tengah malam. Jadi Pak Jamal pulang duluan, bawa mobil aja. Nanti saya pulang yang naik taksi, nggak apa-apa. Siapa tahu kan Kak Num butuh mobil, ya? Om mau mampir ke rumah saudara dulu. Iya nggak apa-apa. Sakit? Oh iya, oke. Ya udah, bawa aja dulu mobil, nanti langsung pulang ke rumah, ya. Semoga cepat sembuh saudaranya. Ya Allah, gimana nasib Arsy sekarang? Kenapa belum ada kabar dari Raja sama Iqbal ya? Semoga engkau kembalikan ratu hamba ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Pak Irwandi. Ira, kenapa belum ada kabar ya dari Iqbal mengenai villanya Dimas? Mungkin Pak Iqbal masih dalam perjalanan, Pak. Atau mungkin masih belum menemukan alamatnya. Iya, oke. Saya coba make sure lagi ke Iqbal. Oke, terima kasih ya. Dengar ya, Arsy. Anak kamu itu bukan anak raja. Tapi anak aku. Anak aku! Kalau dulu kamu pikir aku nggak peduli sama anak yang ada dalam kandungan kamu. Justru sekarang aku sangat peduli, Arsy. Bahkan aku udah nganggapnya seperti anakku sendiri. Karena sekarang Raja udah mati. Berarti aku yang harus gantiin posisinya sebagai ayah dari anak itu. Kamu harusnya bersyukur sama kebaikan aku. Bukan malah menghujat aku. Astagfirullahaladzim. Kamu emang bener-bener udah gak waras, Dimas. Anak ini anak raja, bukan anak kamu. Dan apapun yang terjadi, aku gak akan pernah mau menikah sama kamu. Diam, Arsy. Cukup. Aku ini istri sahnya raja satu-satunya. Dan cuma ada raja yang ada di dalam hati aku. Dia gak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun nih, Mas. Diam, Arsy! Diam! Arsy, maaf, aku nggak bermaksud kasar sama kamu. Tapi tolong kamu stop sebut nama Raja. Karena Raja udah meninggal. Dia udah meninggal, Arsy. Dan sekarang aku yang akan gantiin posisi Raja. Dan aku akan nikahin kamu. Aku
Aku gak akan pernah mau dinikahin sama kamu, Dimas. Dan kamu juga gak akan pernah bisa membuat aku jatuh cinta sama kamu. Bahkan untuk cinta sama kamu. Kenapa? Kenapa kamu bisa cinta sama Raja dan Rama? Aku yang dari dulu selalu ada buat kamu, Arsy. Aku yang paling mengerti kamu sebelum adanya Rama, Raja, dan yang lain-lainnya. Dimas, Arsy, aku yang dari dulu susah payah nemenin kamu di masa-masa kuliah. Sebelum kamu mengenal Rama dan dia tiba-tiba muncul dan merusak hubungan kita. kamu jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa kamu tidak pantas dicintai, Dimas? Karena kamu memang laki-laki pengecut. Yang gak tahu apa artinya cinta. Kamu pecundang. Stop, Arsy, stop! Stop ngatain aku pecundang atau pengecut. Aku gak nyangka kalau ternyata selama ini kamu sama aja kayak perempuan yang dulu pernah ngebully aku. Kamu seperti perempuan rendahan yang ngerasa derajatnya lebih tinggi daripada orang lain. Mungkin aku hanyalah perempuan rendahan di mata kamu, Dimas. Tapi aku gak pernah memaksa orang lain untuk mencintai aku. Tapi kamu memaksa aku untuk melakukannya. Kamu tidak berani menghadapi musuh kamu langsung. Raja dan Rama. Kamu malah bersembunyi dan memanfaatkan orang lain. Apa itu namanya bukan pengecut dan pecundang? Tanja. Oke, tahan sedikit lagi. Aman. Thank you ya. Udah merawat gue. Iya, sama-sama. Tapi Ja, lo beruntung. Karena peluru yang Dimas tembakin ke lo cuma kena ke bagian bahu lo doang. Gak sampai kena ke bagian vital lo. Cuman tetap sih, lo harus ke rumah sakit. Buat dibersihin lukanya dan dijahit supaya nggak infeksi. Enggak, Bang, enggak. Gue percaya sama lo. Gue percaya cukup lo yang ngerawat gue. Gue harus jalan selamatin Arsy, Bang. Ja. Ya nggak bisa aja. Gue nggak bawa alat yang lengkap. Cuma ini doang. Ya meskipun tadi akhirnya gue bisa menghentikan pendarahan yang ada di luka lo itu. Supaya lo nggak keluar darah yang banyak. Makanya gue percaya sama lo. Gue tahu lo dokter yang hebat, Bang. Ya, thank you untuk pujiannya. Tapi gue nggak butuh itu sekarang. Sekarang yang gue pengen, lu nurut sama gue. Kita ke rumah sakit. Enggak, Bang, enggak. Gue gak mau ke rumah sakit, Bang. Lo beli obat di apotek. Dan lo bisa ngerawat gue. Gue percaya lo bisa ngendel gue, Bang. Bang, gue gak bisa berdiam diri di sini. Sementara Dimas semakin jauh, Bang. Gue harus kejar Dimas. Bukan luka ini yang gue khawatirkan. Tapi keselamatan istri gue yang gue khawatirkan, Bang. Arsy itu lagi bareng sama orang yang paling bahaya yang pernah gue kenal. Dia lagi sama orang yang sudah membunuh kakak gue. Ngebunuh sepupu lo. Bang, nyawa Arsy lebih penting daripada keselamatan gue.
nyawa Archie lebih berharga daripada hidup gue. Jadi karena itu, lo nggak mau ke rumah sakit. Dan ketakutan terbesar